Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sekitar 100.000 orang dilindungi di menara. Ini adalah tontonan yang tak terlupakan bagi penonton. Ini benar-benar terjadi, komentar seseorang. Semua orang mengamati dari pemandangan alih-alih menginjakkan kaki di dataran. Mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama. Bangsawan 100 pedang dan yang lainnya perlahan-lahan terbangun. Kebingungan melanda terlebih dahulu, lalu kemarahan muncul begitu mereka menyadari kesulitan mereka saat ini. Mereka semua berasal dari klan terkenal, tetapi sekarang mereka diposting di depan semua orang. Ini adalah tingkat penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berjuang untuk memerdekakan diri. Sayangnya, segelnya mencerminkan vitalitas dan energi mereka sehingga usaha mereka sia-sia. Li, mati sebelum aib. Bunuh saja aku, ratusan bilah meraung marah. Jangan terburu-buru, kamu mungkin ingin mati, tapi aku masih harus menghasilkan uang terlebih dahulu. Li Qiye tersenyum. Li Qiye, beraninya kau menculik dan mempermalukan kami. Ini adalah kejahatan yang pantas dibasmi oleh 9 klan. Pangeran berlengan 8 itu sangat marah dan merah. Ini adalah wilayah kekuasaannya, tempat di mana ia menikmati cinta dan rasa hormat. Hari ini, ia tidak ingin lagi menunjukkan wajahnya kepada siapapun. Gunung persenjataan akan mencabik-cabikmu dan tidak akan menyisakan satupun anggota klanmu. Beberapa anggota persenjataan juga berteriak, teruslah berjalan, aku punya banyak waktu untuk bertahan. Li Qiye tersenyum dan berkata, mereka terus berteriak sambil bersantai di kursinya, membiarkan mereka menjadi serak karena berteriak. Li, aku tantang kamu untuk bertarung 1 lawan 1 denganku. Teriakan Pangeran Star Shooter. Li Qiye menggelengkan kepalanya, seorang pecundang tidak seharusnya berbicara dengan sombong. Apakah pukulan sebelumnya tidak cukup? Bisakah aku mematahkan tangan dan kakimu juga? Kau, Star Shooter gemetar karena marah. Bagaimana denganku, Li Qiye? Jika aku kalah, kau boleh melakukan apa saja, jika aku menang, kau harus membebaskan mereka, selah 100 Blade. Ikan di talenan tidak bisa bernegosiasi. Li Qiye menyela, sekte-sektemu juga tidak bisa bernegosiasi denganku. Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Petik 2. 100 Blade juga sangat marah, tetapi orang itu memang mengatakan kebenaran. Suatu hari nanti aku akan membalas dendam. Dia menyeringaikan giginya. Sementara itu, massa terus mengutuk dan meneriaki Li Qiye. Beberapa mulai kehilangan suara. Li Qiye tidak memperdulikannya dan terus menenangkan diri. Akhirnya, teriakan itu berhenti karena mereka kehilangan kekuatan dan motivasi. Energi dan vitalitas mereka telah tersegel sehingga mereka tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Matahari sudah tinggi dan jika ini terus berlangsung, mereka akan segera mati. Apa yang sedang dia lakukan? Tanya seorang penonton. Hanya mempermalukan mereka, mungkin. Seseorang menanggapi, tidak, dia ingin menghancurkan Kaisar Laut dan persenjataan. Seorang ahli yang akrab dengan Li Qiye menjawab, apakah dia sudah bosan hidup? Tanya yang lain. Keduanya adalah raksasa, terutama Kaisar Laut, sekte nomor 1 di benua pedang. Memeras mereka adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Memang benar, dia melakukan hal yang mirip dengan Soaring Hawk Monarch di Halloween. Pakar itu yakin, perseteruan sudah ada di sana, jadi ini tidak penting lagi. Seorang leluhur menambahkan, mereka yang mendengar cerita mengenai Ningzu, tahu bahwa tidak ada jalan kembali antara Li Qiye dan Kaisar Laut. Sudah berapa lama seseorang berani menantang Kaisar Laut? Seorang tetangga tua berkata dengan lembut. Para petinggi saling bertukar pandang, berpikir bahwa peluangnya tidak berpihak pada Li Qiye. Kekayaan dan rencana jahat tidak ada artinya melawan Kaisar Laut. Sumber daya dan fondasinya tidak terduga, orang kaya baru seperti dia tidak punya peluang. Seorang pemuda bersinar. Para ahli yang lebih tua menahan diri untuk tidak berkomentar. Jika seseorang mengalahkan Kaisar Laut, sepotong daging yang gemuk akan tiba-tiba tersedia untuk diambil. Mereka sebenarnya ingin hal ini terjadi. Wah, sekarang dia sangat patuh. Li Qiye tersenyum setelah melihat kesunyian para tahanan. Dia kemudian mengangkat dan melepaskan 2 orang murid,
satu dari masing-masing sekte. Bam, bam, mereka jatuh ke tanah, bingung. Dia melepaskan segel mereka dan berkata, kembalilah dan sampaikan pesan ini kepada mereka. Jika mereka ingin para sandera kembali, saya tidak meminta banyak, hanya 2/3 dari harta mereka. Mereka punya waktu 5 hari sebelum orang-orang ini dipanggang. Kedua murid yang dibebaskan itu kembali sadar dan segera melarikan diri. Mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan sekutu mereka. Lebih baik tetap hidup dan melapor saja kepada senior mereka. Li, gunung persenjataan kami tidak akan pernah mengabulkan permintaanmu. Pangeran berlengan 8 berkata dengan dingin. Tidak masalah, kalau begitu aku akan menghargai kalian semua. Li Qiye mengangkat bahu. Para tahanan gemetar karena marah tetapi menyadari situasi mereka yang tidak berdaya saat ini. 2/3 dari perbendaharaan mereka. Itu hampir 2/3 dari kekayaan mereka. Seorang pendengar menarik napas dalam-dalam. Mungkin tidak sebanyak itu, tapi itu tetap saja permintaan yang konyol. Seorang petinggi tersenyum kecut. Berita pemerasan Li Qiye mengejutkan semua pendengar. Apakah bocah ini gila dan ingin bunuh diri? Dia ingin tebusan 2/3. Kata seorang pakar. Dia beda saja, selalu sombong dan angkuh. Orang penting lainnya pun terkejut. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau sekarang karena dia kaya, bahkan berani melawan armamen dan si Emperor. Dia tidak akan bertahan lama. Yang lain di dalamnya, mengapa dia melakukan ini? Bukankah lebih baik dia bersembunyi di antara kedua kakinya dan menikmati kekayaannya? Kata seorang tetua. Singkatnya, semua orang berpikir bahwa tidak bijaksana untuk menciptakan musuh di mana-mana. Dia sudah mapan selamanya, tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Pilihan terbaiknya saat ini adalah bersantai dengan tenang dan tidak menarik perhatian orang lain. Di sisi lain, ia memilih untuk menyakiti musuh yang berpotensi terburuk. Bagaimana mereka akan membalas? Gumam seseorang. Apalagi, mereka harus dibunuh, tidak mungkin mereka akan menerima permintaannya. Jawab yang lain, ini juga masalah harga diri dan reputasi. Menyerah di sini akan menghancurkan sekte-sekte ini. Selain itu, menghabiskan 2/3 untuk menyelamatkan orang-orang ini akan menyelamatkan mereka secara signifikan. Berdengung. Sementara semua orang sedang berbincang-bincang, sebuah anak panah terlihat meledak di langit. Percikan api berhamburan dan menyerupai bintang-bintang yang bersinar. Sebuah diagram Dao yang luas muncul dan suara kuno dapat terdengar. Li Qiye, lepaskan semua orang sekarang atau tidak akan ada yang tersisa darimu dalam 3 hari. Suara itu tidak memberikan ruang untuk negosiasi saat sedang booming. Itulah Raja Penembak Bintang. Semua orang mengenalinya, ayah dari Star Shooter Prince. Kerajaan Star Shooter telah mempertahankan pendirian yang kuat terhadap Li Qiye. Dengar, mereka tidak akan membiarkan dia menghancurkan mereka. Seorang ahli berkata, sebagian besar setuju dengan pandangan ini karena permintaan Li Qiye yang keterlaluan. Bocah, lepaskan kami sekarang atau saat pasukan kami yang sebenarnya datang, kau akan hancur. Pangeran Penembak Bintang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengancam Li Qiye. Tidak apa-apa, lagi pula aku bosan, aku akan membunuh siapapun yang berani datang. Jawab Li Qiye sambil tersenyum. Para pendengar di luar saling bertukar pandang setelah mendengar keyakinannya. Kematianmu akan buruk sekali, ucap Pangeran Star Shooter dingin karena ancamannya tidak mempan. Urus saja diri kalian sendiri dulu, karena kalau suasana hatiku sedang buruk, aku akan menyalakan obor dan membakar kalian semua. Li Qiye menyela. Pangeran itu memasang ekspresi jelek tetapi memutuskan untuk berhenti bicara. Li Qiye mungkin benar-benar menjadi gila dan melakukannya. Jenis kematian seperti itu akan sangat menyakitkan. Apakah Li Qiye mampu menghentikan pasukan yang datang? Seorang penonton bertanya. Baik armamen maupun Star Shooter memiliki pasukan besar yang terdiri dari para pengikut elit. Ledakan. Pilar cahaya dari armamen Mountain membelah langit. Gelombang cahaya beriak dari atas, tampak suci dan membuat orang lain ingin bersujud. Gemuruh. Tanah tiba-tiba berguncang hebat saat sosok besar muncul. Ini adalah seorang lelaki tua bertubuh manusia dan berkepala kera, mengenakan baju besi lengkap. Mata seterang 2 matahari, tak seorang pun berani menatap. Auranya saja sudah membuat lutut mereka lemas. Raja Iblis Kera Surgawi, tetua pertama persenjataan. Seseorang menarik napas dalam-dalam setelah melihatnya. Pangeran Berlengan 8 sangat gembira melihatnya.
Raja Iblis melakukan ini sendiri. Bahkan para leluhur pun waspada terhadap karakter ini. Tetua pertama persenjataan pernah menjadi guru nasional Star Shooter selama 3 generasi. Ini adalah bukti kemampuan dan kekuatan. Biarkan mereka pergi sekarang atau menghadapi kematian. Suaranya menggema dan lebih bersemangat dibandingkan dengan Star Shooter King. Tekanan turun di dataran, membuat ketebalan sulit bernapas. Sebentar lagi dimulai. Para penonton terkejut karena armamen berada tepat di sebelah dataran. Raja tidak perlu datang sendiri, dataran itu sudah berada dalam jangkauan tekniknya. Lakukan gerakanmu, aku siap. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Lihat saja nanti untuk putaran berikutnya. Anak nakal, matilah. Raja Iblis mengangkat tangannya dan telapak tangan besar muncul di atas dataran. Energi mengerikan menghancurkan langit dan hukum Dao mengalir deras seperti air terjun. Penonton pun langsung berhamburan menjauhi perbatasan demi menghindari tertimpa pohon palem hingga menjadi daging cincang. Kesempatan terakhir, ancam sang raja, ledakan. Telapak tangan itu terus memberikan tekanan luar biasa pada dataran itu. Dia sangat kuat, kata seorang pakar. Ya, Raja Iblis hanya berada di posisi kedua setelah Master Sekte di persenjataan. Temannya menjawab, meskipun dia masih mencapai 10.000 mil atau lebih, serangan telapak tangan ini masih sangat kuat, cukup untuk menghancurkan para Master Sekte dan leluhur pada umumnya. Peringatan terakhir, bebaskan mereka atau mati. Setiap kata-katanya tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan dan sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Tentu saja, serangan telapak tangan itu sendiri sudah lebih dari cukup. Cukup, enyahlah. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya. Lingkaran bumi menjadi cemerlang dan dataran pun beresonansi dengannya. Benteng-benteng melepaskan gelombang energi yang bergerak melalui garis-garis untuk mencapai menara-menara. Menara-menara itu mengeluarkan api yang mirip dengan letusan gunung berapi. Cahaya mereka kemudian berkumpul di Li Qiye, tampak mirip dengan burung merak yang ekornya berkembang. Setiap cahaya memiliki warna yang berbeda. Ledakan. Lingkaran itu kemudian melepaskan sinar yang berdenyut dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jaringan spasial langsung terkoyak, bekas luka ini bisa bertahan selamanya. Para penonton langsung terperanjat, begitu pula dengan Raja Iblis. Dia segera menyalurkan energi dan kekuatan Grand Dao miliknya. Energi kekacauan sejati mengalir deras seperti banjir dan dapat meratakan seluruh wilayah. Meskipun demikian, sinar itu tidak melemahkan sama sekali terhadap pertahanan yang kuat ini. Sinar itu tampak seperti naga asli yang sedang melontarkan air terjun, siap untuk naik. Para penonton menarik napas dalam-dalam atau tersentak setelah melihat ini. Kurang terbuka, Raja Iblis itu sangat marah. Meskipun dia tidak datang langsung, dia tetap menyatakan keinginannya untuk gunung persenjataan, tetapi Li Qiye berani menolak. Terlebih lagi, dia merasakan bahaya yang datang dari sinar itu. Jadi, dia menambahkan hukum Dao dan kekuatan surgawi ke dalam serangan telapak tangan itu, meningkatkan potensinya hingga batas maksimal. Ledakan. Pukulan telapak tangan itu menjadi sebesar 9 langit dan menekan ke bawah. Sampai jumpa. Ucapan Li Qiye dan denyut nadinya berubah cukup terang untuk mencapai langit dan bumi, menjadi beberapa kali lebih lebar. Hukum Tao dan kekuatan surgawi tidak berguna. Raja Iblis menjerit kesakitan saat darah mengalir deras. Semua orang melihat sinar itu menembus telapak tangan dan meninggalkan luka menganga. Orang bisa melihat langit di sisi lain. Telapak tangan itu tiba-tiba ditarik ke belakang dan menghilang dari pandangan. Raja Iblis jelas kalah dalam pertukaran ini dan harus kembali ke sekte. Angin dan awan kembali berhembus, di tanah darah adalah satu-satunya yang tersisa dari pertikaian sebelumnya. Penonton terdiam. Sebagian besar mengira dia gila karena menantang armamen Mountain dan Star Shooter Kingdom. Ini sama saja dengan melempar telur ke batu. Sekarang, ia dengan mudah memenangkan ronde pertama. Meskipun demikian, sang raja tidak benar-benar datang sendiri. Formasi agung macam apa ini? Seorang anggota klan menatap benteng dan menara yang megah itu. Kerumunan orang tahu bahwa formasi ini memungkinkan Li Qiye untuk mengusir Raja Iblis. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu. Seorang ahli formasi dari klan itu menjawab setelah mengamati dengan saksama, saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan armamen Mountain, saya tidak melihat adanya hubungan antara keduanya. Sepertinya itu juga merupakan bagian dari dataran, bukan baru-baru ini.
Ini berarti dataran itu sudah lama memiliki akses ke sana. Nenek-nenek moyang Tang, mungkin dia juga yang menciptakan ini. Yang lain mengemukakan hal ini. Tidak heran mengapa Li Qiye menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Ada rahasia di sini. Seorang tetangga yang melihat pembelian itu secara langsung berkata, selain perbendaharaan, formasi menakjubkan ini mungkin bernilai 100 juta. Jawab Master Formasi. Para petinggi daerah menjadi gila karena penyesalan. Seharusnya aku membenarkannya, ketua klan itu hanya meminta 3 juta saat itu. Seorang ketua klan berkomentar, dataran itu sudah lama dijual, tetapi tidak ada yang mau dibeli. Sayangnya, mereka baru menyadari potensi sebenarnya dan menyalahkan diri sendiri karena kehilangan kesempatan. Dengar, sebaiknya berhenti berpikir tentang diselamatkan oleh para seniormu. Li Qiye meminum secangkir yang ditawarkan oleh Dong Ling dan tersenyum, harus memohon kepada mereka untuk memberikan uang tebusan atau kau akan mati di sini. Para sandera tidak repot-repot menanggapi. Awalnya mereka mengira para senior tidak akan kesulitan menyelamatkan mereka. Sayangnya, Li Qiye lebih unggul, setidaknya saat bertarung di dataran. Jika kita mati di sini, kamu tidak akan memiliki masa depan yang baik. Kaisar Laut tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja, jadi kau harus tinggal di dataran selamanya. Bangsawan 100 pedang berkata dengan dingin. Saya khawatir Anda salah. Li Qiye berkata, saya tidak peduli dengan sekte Anda bahkan ketika saya meninggalkan dataran ini. Pada titik ini, Hundred Blade cukup pintar untuk mengetahui bahwa Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Jika dia takut pada sekte mereka, dia tidak akan melakukan semua ini sejak awal. Hah, leluhurmu seharusnya tenang dan lebih pintar. Aku tidak ingin mengolok-olok kalian semua karena kita berasal dari generasi yang sama. Dong Ling menenangkannya sebelum meneguk lagi. Para tahanan merasakan hal yang sama dan meratakan situasi tak berdaya yang mereka hadapi. Mereka hanya bisa berdoa agar para senior mereka dapat membuat rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka. Kemunduran Raja Iblis mengejutkan semua orang. Menjadi jelas bahwa Li Qiye memiliki keuntungan besar di kandangnya sendiri meskipun para ahli formasi papan atas tidak dapat melihat misteri di dataran itu. Dia tampak mampu mengalahkan penguasa surgawi sambil tetap tinggal di dataran. Panggungnya akan menjadi lebih besar, komentar seorang pakar yang lebih tua. Baik armamen Mountain maupun Star Shooter Kingdom tidak dapat menyerah kepada Li Qiye. Namun, dia tampaknya cukup mampu untuk membela dirinya sendiri. Dengan demikian, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Ya, acara ini akan luar biasa. Banyak yang tidak sabar untuk menonton. Beberapa leluhur lebih suka pertumpahan darah agar kekuatan kedua ini melemah. Mereka akan memiliki lebih banyak peluang untuk pembentukan dan perbendaharaan dalam kasus itu. Bas, jutaan anak panah tiba-tiba muncul di cakrawala, tampak seperti meteor. Apa-apaan ini? Banyak penonton yang berlarian, tidak ingin dijadikan sarang lebah. Aliran anak panah itu meninggalkan jejak panjang, tampak seperti sinar warna-warni. Pemandangan itu sebenarnya cukup indah jika orang-orang tidak terlalu sibuk berlarian. Begitu mereka terjepit di tanah, cahaya mereka menjadi lebih pekat. Hal ini memuncak dalam ledakan keras. Begitu cahaya itu menghilang, orang-orang melihat sebuah jembatan yang menghubungkan dataran itu dengan area lain. Itu ke arah Star Shooter. Seorang leluhur menatap ke ujung jembatan dan melihat kerajaan Star Shooter. Pasukan mereka akan datang. Pakar lain punya prediksi mudah. Ledakan. Benar saja, suara gemuruh keras dan cahaya terang datang dari sisi lain, terus berlanjut seperti pembukaan sebuah perbendaharaan. Tentu saja, bukan itu masalahnya. Sebuah pasukan besar memenuhi jembatan untuk tiba di dataran dalam waktu singkat. Terdiri dari sekitar 100.000 pasukan. Masing-masing mengenakan baju besi berkilau yang berakhir di langit di atas. Yang terpenting, cahaya di atas ini berkumpul bersama untuk membentuk dua sayap pertahanan. Seolah-olah berada di bawah perlindungan mereka, legiun tersebut dapat menangani serangan apapun dan mengalahkan musuh manapun. Legiun Roh Langit, pasukan kerajaan. Itu yang terkuat. Seorang terkejut. Nenek moyang kerajaan ini adalah penguasa Dao Penembak Bintang yang memiliki garis keturunan Roh Langit. Jadi, beberapa keturunan kerajaan ini juga memiliki garis keturunan ini sampai batas tertentu. Legiun ini secara khusus memilih anggota dengan garis keturunan ini, tidak semua dari mereka berasal dari cabang kerajaan,
tetapi masih memiliki beberapa koneksi. Kacamata yang cemerlang mengiringi pasukan ini, menjadikannya tampak seperti mereka datang dari atas. Yang lain tidak dapat menahan keinginan untuk bersujud. Berderit, sebuah kereta perang kuno terlihat. Kereta perang itu dipenuhi harta karun dan perlindungan Dao, tampak mengesankan baik dalam bertahan maupun menyerang. Di atas kereta perang itu ada seorang lelaki tua yang duduk dalam posisi bermeditasi. Ia mengenakan jubah naga dan lambang kekaisaran. Sebuah busur ditempatkan di atas lututnya. Auranya melampaui 9 langit, busur itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik kekuatan dunia. Penguasa busur ini seharusnya dapat membantai semua musuhnya. Raja Penembak Bintang. Banyak orang yang langsung mengenalinya, dan itu adalah Sky Spirit Starshooter, busur Dao Lord. Busur ini adalah salah satu harta karun yang menjadi ciri khas kerajaan mereka. Meskipun Starshooter Dao Lord juga seorang pengguna pedang, hal ini tidak mengurangi kemahirannya. Misalnya, busur ini juga merupakan senjata andalannya. Baik legiun maupun busur, kerajaan tidak main-main, ini hampir semua elit mereka. Seorang pakar di dekatnya, raja sendiri memimpin pasukan utama mereka ke medan perang. Ia tampak bertekad mengalahkan Li Qiye. Ayah! Teriak Pangeran Starshooter kegirangan setelah melihat ayahnya. Setidaknya, ayahnya tidak meninggalkannya. Raja dan legiun berhenti di luar dataran dan melihat keadaan para sandera saat itu. Ini adalah penghinaan publik, aib bagi kerajaan mereka. Para elit ini hanya bisa menghapusnya dengan darah Li Qiye. Penonton cukup pintar untuk bergerak ke tempat terbaik untuk mengamati sambil tetap menjaga keselamatan. Mereka juga harus cukup dekat untuk memanfaatkan situasi tersebut. Siapa yang akan menang? Seseorang bertanya. Sulit untuk mengatakan, Li Qiye tidak memiliki peluang sendirian, tetapi kita tidak tahu seberapa kuat formasi agung ini. Seorang yang terlibat tua menjawab. Formasi besar ini tidak diketahui dunia sehingga sulit terjadi pertempuran ini. Apakah kamu tahu apa akibat jika menghina rakyat kita? Raja meloloskan diri ke arah Li Qiye. Tidak tahu, Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Kematian. Raja pun menjawab, wah, ayo semuanya, aku ingin menghangatkan dulu. Li Qiye tersenyum. Kerumunan orang saling bertukar pandang, bertanya-tanya tentang sumber keyakinan Li Qiye. Sang raja melorotnya, suasana menjadi sangat tegang. Tiba-tiba, ekspresi mantan itu menjadi rileks dan ramah. Dia berkata, anak muda selalu memacu nafsu dan keras kepala, ini tidak bisa dihindari. Jika kamu membiarkan mereka pergi, aku akan meninggalkan semua yang lain. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Bahkan para anggota legiunnya tidak menyangka raja akan bertindak seperti ini. Mereka datang dengan niat agresif, siap meratakan dataran. Ditambah lagi, sang raja juga sangat angkuh pada awalnya, tidak ada yang tahu mengapa ia memutuskan untuk mengubah pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Gumam seorang pakar. Ya, perubahan yang sangat tiba-tiba. Seorang yang terlibat mudah menjadi kecewa. Kebanyakan orang ingin melihat pertempuran yang sesungguhnya, bukan negosiasi. Ini tentang menang tanpa harus bertarung. Kata seorang ketua klan. Yang lain setuju dengan gagasan ini. Raja secara pribadi memimpin pasukannya untuk menunjukkan kekuatan kerajaannya. Tujuannya adalah untuk memberi tahu Li Qiye dan yang lainnya tentang potensi destruktif mereka, bahwa mereka dapat membalas dendam kepada siapapun yang berani menyakiti anggota mereka. Dengan demikian, perubahan sikap raja memberi Li Qiye cara untuk menyerah setelah melihat potensi masa depan di depannya. Starshooter menggunakan segala yang dimilikinya untuk mengalahkan junior, jenis kemenangan ini sama sekali tidak akan dianggap gemilang. Seorang leluhur berkata, tetapi mereka tidak punya pilihan lain karena formasi megah ini, mudah untuk perlindungan dan sulit bagi para penyerbu. Gagal di sini akan merusak reputasi mereka yang telah dibangun selama beberapa generasi, jadi ini adalah cara yang lebih mudah untuk menghadapi situasi ini. Yang lain setuju dengannya dan menunggu jawaban Li Qiye. Kau memang pintar, tapi masih belum cukup pintar, tidak mampu memahami situasi. Aku tidak akan melepaskan para sandera karena ini. Pilihan terbaikmu adalah mendengarkan dan menyerahkan 2/3 hartamu. Kalau tidak, bersiaplah untuk mencium bau daging panggang. Li Qiye terkekeh sebelum menjawab. Para anggota tentara murka karena menganggap hal itu sebagai penghinaan dan kepuasan, sebuah penghinaan yang nyata. Tunjukkan rasa hormat, teriakan seorang jenderal.
Raja memberi isyarat kepada para jenderal untuk berhenti. Kalau tidak, mereka mungkin akan menyerbu ke dataran tinggi. Permintaanmu tidak masuk akal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menyetujui hal ini, apalagi kerajaan kita yang bergengsi. Kata Raja Starshooter, para jenderal, prajurit, dan bahkan para penonton mengangguk setuju. Tidak seorang pun akan menuruti permintaan Li Qiye. Melakukan hal itu akan menghancurkan reputasi mereka di benua pedang. Mereka tidak akan bisa melihat siapapun dengan kepala tegak. Itu urusanmu. Li Qiye tersenyum, silakan menolak, bersiaplah untuk mencium aroma daging panggang. Li, lakukan apapun yang kau mau pada kami, tapi ketahuilah bahwa tidak akan ada tempat bagimu untuk pergi. Kaisar Laut akan memastikannya. Bangsawan 100 pedang meraung. Starshooter King menyetujuinya dan berkata, kamu perlu mempertimbangkannya kembali. Anda mungkin berada pada posisi yang lebih unggul hari ini, tetapi ini tidak akan berlangsung selamanya. Aku khawatir bencana akan menimpamu. Ini tidak berlebihan karena keajaiban pedang Kaisar Laut akhirnya akan ikut campur. Tuan bangsawan 100 pedang adalah seorang tetua di sana. Tetua itu pasti akan berusaha membalas dendamnya. Ini sebelum menjelaskan armamen Mountain juga. Siapa yang peduli dengan masa depan? Aku hidup untuk hari ini. Li Qiye tertawa, semua orang pada akhirnya akan mati, entah itu besok atau lusa. Itu tidak dapat dihindari, jadi saya akan menikmati hidup selagi bisa dan membuatnya menarik dengan mengalahkan dua pasukan bersamaku. Meskipun banyak orang yang menyukai mentalitasnya, mereka berpikir bahwa ada sedikit logika dalam hal ini. Dia menukar dirinya sendiri dengan semua sandera. Itu tampak seperti pertukaran yang hebat. Mundur memilih saja, semua orang akan menang, terutama kamu. Ucapan sang raja dengan dingin. Sepertinya kamu salah paham. Aku punya semua kartu sekarang dan yang bisa kamu lakukan hanyalah mengatakan ya. Li Qiye berkata, kembalilah dari tempat asalmu jika negosiasi sudah selesai, jangan sampai kau mencium aroma daging. Ekspresi raja menjadi tidak sedap dipandang. Li Qiye sepertinya menjanjikan untuk melanjutkan hal ini. Bocah nakal, jangan minta satu kaki saat memberi 1 inci atau kau akan mati. Teriakan jenderal lainnya, apa yang kamu tunggu jika kamu tidak ingin membayar tebusan? Ayo tangkap mereka, aku tidak keberatan membunuh lebih banyak lagi. Li Qiye tersenyum, aku telah menunjukkan belas kasihan yang aku punya, tetapi kau memilih gerbang neraka, bukan pintu surga. Sang raja melotot ke seketika. Baiklah, ayo, kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Li Qiye memotong kata-katanya. Amarah terpancar dari mata sang raja. Pasukannya meraung dan menyiapkan senjata serta perisai mereka. Ledakan. Suasana panas ini tentu saja terganggu oleh derit pintu gerbang yang berat saat dibuka. Gemuruh. Kemudian terdengar gempa dahsyat dan badai debu di mana-mana. Semua orang melihat pasukan armamen Mountain maju dengan kekuatan tsunami. Momentumnya menyerang dataran terlebih dahulu. Terdiri dari berbagai setan, ular besar dengan tubuh bagian atas manusia. Yang lainnya adalah setan kelabang besar dengan kaki emas, lalu raja harimau sebesar gunung dengan taring setajam pisau. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan sambil menghancurkan medan yang menghalangi jalan mereka. Banyak sekali iblis, apakah ini legiun gunung persenjataan? Banyak ahli yang menjadi pelukis. Legiun roh langit dari Starshooter cukup kuat. Namun, mereka kurang ganas jika dibandingkan. 80.000 iblis binatang, ini adalah pasukan besar di gunung persenjataan. Mereka berada di bawah kendali tetua pertama mereka. Seorang tetua agung dari klan lain mengungkapkan, armamen Mountain direkrut dari banyak ras dengan manusia dan iblis sebagai pemimpin utama. Ini tidak terjadi sampai Dewa Kera Daolord mulai merekrut lebih banyak iblis dan kerajaan Dewa Kera menjadi cabang teratas, tidak kalah sedikit pun dari cabang utama. Legiun binatang buas itu membuat penonton ketakutan. Namun, ini hanyalah legiun terkuat di bawah tetua pertama. Itu bukanlah yang terkuat di armamen Mountain. Ini adalah bukti kekuatan sekte ini. Meskipun armamen Mountain hanya memiliki 2 Daolord, ia tetap mampu bertahan dalam waktu ujian. Pasti ada alasan untuk ini dan alasan tersebut tidak dapat diubah. Ledakan. Langit berubah gelap dan orang-orang melihat telapak kaki terlebih dahulu. Ia menghentakkan kaki di perbatasan dataran dengan cara yang mengejutkan. Setan besar ini muncul di hadapan semua orang. Memang benar, dataran itu berada tepat di sebelah gunung persenjataan.
Namun, masih ribuan mil jauhnya. Meskipun demikian, setan ini hanya perlu satu langkah untuk mencapai tempat ini. Kepalanya menyentuh langit dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dia adalah seekor kera dengan bulu sepanjang air terjun. Lingkaran cahaya Dao di sekelilingnya. Seolah-olah tubuhnya adalah sumber kekuatan yang mampu menciptakan Dao dan dunia baru. Hanya satu lambaian tangannya yang dapat memetakan satu wilayah. Raja Iblis Kera Surgawi. Orang-orang berbaring sambil merawat. Saat ini ia menjabat sebagai tetua pertama persenjataan dan pernah menjadi guru nasional kerajaan kera dewa selama 3 generasi berturut-turut. Ada kemungkinan dia bisa bertanya kepada Raja Penembak Bintang, atau setidaknya sangat dekat. Meski begitu, tampil lebih mengesankan bagi khalayak. Starshooter King jelas perkasa dan memiliki aura agung, tampak seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Di sisi lain, iblis itu hanya memiliki tubuh yang mengerikan. Napasnya saja mengeluarkan angin kencang dan tornado. Oleh karena itu, para pembudidaya yang lebih lemah secara keliru berasumsi bahwa dia lebih kuat dari raja. Secara keseluruhan, aliansi melawan Li Qiye ini menjadi sangat mengesankan. Belum lagi seorang yang mengotak-atik, bahkan satu sekte pun akan merasa takut. 2 legiun dan 2 penguasa yang kuat. Apakah formasi besar Li Qiye dapat menangani ini? Seorang yang terlibat bertanya. Kita lihat saja nanti. Jika formasi itu gagal, tamatlah riwayat Li Qiye. Akan ada lebih banyak orang yang mengejarnya. Seorang tetua agung menjawab. Saat ini, tidak ada yang berani melintasi dataran karena formasi besar. Namun, ketika Li Qiye mengalami kerugian, mereka pasti menginginkan sepotong kue. Tidak, Li Qiye gila. Mungkin dia bisa mengalahkan kedua legiun itu. Lihat saja, semuanya akan berakhir dengan cepat. Kata salah satu leluhur. Hanya sedikit yang mengharapkan kemenangan Li Qiye. Kebanyakan ingin melihatnya kalah sehingga warisan itu dapat diperoleh lagi. Sedikit saja darinya akan cukup untuk bertahan seumur hidup. Cepatlah dan bertarung. Yang lain memamerkan kegirangan, siap melihat pertumpahan darah. Legiun kedua tetap berada di luar dataran. Mata menunjukkan mereka bersandar pada benteng dan menara. Hal ini terutama berlaku bagi Raja Iblis Kera Surgawi. Ia cukup kecewa karena minimnya informasi di dataran tersebut. Mereka tidak pernah menyadari keberadaannya di masa lalu. Benteng-benteng dan menara-menara ini sepertinya muncul dalam semalam. Dia dan Raja saling berpandangan, tidak mampu memahami formasi dan sumbernya. Jadi, mereka jelas kurang percaya diri dalam melakukan serangan langsung. Junior, belum terlambat untuk menyerah atau tidak akan ada tempat bagimu untuk pergi di dunia ini. Ucap Raja Iblis itu, dunia ini adalah tempatku berada. Li Qiye menyela, ini cukup mudah, bertarung atau membayar tebusan. Pilih saja satu dan mulai, jangan buang-buang waktu. Raja Iblis itu memerah, tetapi tidak ada yang melihatnya karena perannya yang besar dan wajahnya yang berbulu. Melakukan tindakan tidak hormat oleh seorang junior adalah hal yang baru dan tidak dapat diterima olehnya. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan, bocah nakal. Dia meraung lalu tangannya ke depan, mulai. 2 batalion pasukan iblis mulai bergerak. Namun, mereka tidak langsung memasuki dataran, melainkan bergerak di sekitar perbatasannya. Awalnya, para penonton mengira bahwa ini adalah manuver untuk menarik Li Qiye. Namun, ternyata tidak demikian karena mereka hanya berdiri diam. Ini tidak lagi menimbulkan kejutan. Perintah raja sepertinya akan mengeluarkan formasinya, sehingga memudahkan Li Qiye untuk menang. Orang-orang tidak dapat memahami pilihannya. Berdengung. Tiba-tiba, akar-akar keluar dari anggota kedua batalion dan mulai menembus ke dalam tanah. Mereka adalah iblis yang berwujud tumbuhan dan pohon. Para penonton perlahan-lahan mendapatkan gambaran yang jelas tentang tujuan mereka. Segala sesuatu tampak bergerak cepat di bawah dataran, terbukti dari jejak-jejak di atas tanah. Akhirnya, akar-akar ini tergali keluar dari tanah dan mulai tumbuh membesar, tampak seperti ular. Fenomena ini terjadi sejauh mata memandang. Akar yang menyerupai tentakel telah mengambil alih. Itu terlihat sangat menjijikkan. Seorang penonton merasakan kulit kesemutan. Mereka mulai melingkari garis koordinat, benteng, dan menara, tampak seperti ular piton yang membunuh mangsanya. Raja Iblis ingin menghentikan atau menghancurkan formasi ini dari bawah tanah. Para penonton tahu niat sebenarnya. Apakah itu benar-benar mungkin?
Seorang pakar bertanya-tanya sambil menatap akar-akar dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bangunan-bangunan itu. Aktifkan. Para iblis tanaman yang tersebar di sekitar perbatasan melepaskan vitalitas dan kekuatan Dao Agung mereka untuk menghancurkan formasi tertinggi. Sayangnya, mereka mendapati usaha mereka sia-sia, tidak mampu mengguncang atau merusak bangunan sedikit pun. Mereka tidak bisa bergerak, apakah mereka sekarang menjadi bagian dari dataran? Seorang ahli terkejut melihat akarnya rontok. Ya, ini adalah perpaduan yang sempurna. Mereka tidak akan terpisahkan kecuali ada sesuatu yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh daratan. Namun, sinkronisasi tidak mungkin dilakukan tanpa mengurus formasi terlebih dahulu. Seorang ahli formasi sampul, jadi tidak mungkin. Seorang petani di Amerika tidak mempercayainya. Tentu saja ada caranya, kamu hanya membutuhkan seseorang yang jauh lebih kuat dari formasi ini dan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkannya. Jawab sang leluhur. Para pendengar saling bertukar pandangan, menyadari bahwa hanya sedikit orang di benua pedang yang bisa lebih kuat dari formasi tertinggi ini. Kegagalan yang akan terjadi membuat Raja Iblis Kera Surgawi marah dan ketakutan. Dia tidak mengira mereka akan gagal total. Berhentilah membuang-buang energi. Li Qiye tersenyum dan tersenyum lebar. Lingkaran bumi menjadi terang dan bangunan-bangunan beresonansi di dalamnya. Sinar cahaya keluar dari mereka dan bertindak seperti pedang dewa. Para murid di perbatasan tidak merasakan apapun pada awalnya. Sayangnya, sudah terlambat setelah mereka menyadarinya. Ledakan, akar dan tanaman tiba-tiba meledak. Hal ini membuat para pengguna asli terlempar dan terjebak dalam darah. Dengan ini, para penonton mendapat gambaran lebih baik tentang betapa sulitnya mengalahkan formasi ini. Ini akan berdarah-darah. Li Qiye memiliki semua keuntungan saat ini, mereka harus membayar harga yang mahal. Kata seorang ahli yang lebih tua, jika ini satu-satunya yang bisa kamu lakukan, berkemaslah dan pergi saja. Itu sama saja dengan bunuh diri. Li Qiye tersenyum. Raja Penembak Bintang dan Raja Iblis Kera Surgawi memasang ekspresi buruk. Yang terakhir tampak lebih buruk karena dia telah kalah 2 kali sejauh ini. Ini sangat memukau bagi karakter terkenal seperti dirinya. Mereka saling menatap dan mengangguk serempak. Bersiap, teriak keduanya. Bersiaplah. Para anggota legiun berteriak keras. Rasanya dunia berguncang karena intensitas suara mereka. Klang, klak, kilatan senjata menjangkau wilayah itu. Legiun kedua itu memberi kesan bahwa mereka bisa menghancurkan apapun. Para penonton gemetar, mengira mereka hanyalah semut jika dibandingkan. Meskipun demikian, rasa takut tidak mengurangi kegembiraan mereka terhadap pertempuran tersebut. Mereka akan melancarkan serangan, kata seorang pakar. Tidak ada cara lain selain serangan langsung. Mereka tidak mau membayar tebusan. Seorang tetua klan mengangguk. Semua orang tahu bahwa harga yang diminta Li Qiye tidak masuk akal dan tidak ada sekte yang akan menerimanya. Mendering. Sebuah pedang-pedang tiba-tiba memaksa senjata mereka beresonansi kembali dan mengganggu suasana tegang. Pedang suci turun, sepertinya menusuk hati mereka dalam-dalam. Beberapa orang merasakan sakit yang tajam dan harus berteriak. Ia mendarat di tanah terlebih dahulu, lalu mendarat kemudian. Keduanya telah mencapai kesatuan. Pendaratan itu menghasilkan lubang besar dengan lumpur beterbangan di mana-mana. Ini adalah pintu masuk yang cukup mencolok. Pendatang baru itu perlahan berdiri dan menampilkan dirinya sebagai seorang pria setengah baya yang agak kurus. Ia mengenakan jubah hitam dengan rambut terurai bebas. Ekspresi dan mewujudkannya dingin dan tanpa riak apapun. Dia bertahan seperti pisau di tangan, alat untuk membunuh, hitam seperti tinta dari atas ke bawah. Kilauannya yang dingin menimbulkan rasa sakit bagi para penonton. Legendaris yang menyatu dengan pedang ditampilkan sepenuhnya dalam kasus ini. Kedelapan, teriakan seorang leluhur setelah melihatnya. Bahkan Raja Iblis Kera Surgawi dan Raja Penembak Bintang yang angkuh pun harus waspada. Tanah Suci Dewa Pedang ke-8. Gelar ini menimbulkan rasa takut bagi para pendengarnya, terlepas dari apakah mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kesembilan, pria parubaya itu berkata tanpa emosi. Kesembilan, dia sudah menyelesaikan pedang ke-9. Orang-orang penting memahami pentingnya gelar ini. Kesembilan, kenapa dia ada di sini? Orang-orang langsung berhenti. Ke-8, kupikir dia menghilang. Seorang pemuda mengalaminya. Ya, setelah membunuh 7 master berbaris berturut-turut. Kata seorang kenalan tua,
Kupikir dia meninggal karena luka-luka dari pertempuran terakhir, tapi sekarang dia sudah di sini, dengan pedang ke-9 yang sudah tuntas. Kata salah satu leluhur. Jadi ini adalah anggota Sword God Sacred Ground. Orang lain menyinggung hal ini. Pada masa kini, beberapa sekte berkuasa, kerajaan pedang Kaisar Laut sebagai yang terkuat, kuil pedang dengan fondasinya. Yang tak terduga, sekolah berbudi luhur karena popularitasnya. Akan tetapi, siapapun dari sekte ini, termasuk penerusnya, akan menjadi takut setelah mendengar tentang Tanah Suci. Sekte ini agak unik karena jumlah pengikutnya sedikit, hanya sekitar 3 orang. Jumlah ini bahkan bisa mencapai 1 orang. Kurangnya pengikut tidak mempengaruhi prestise sekte itu sedikit pun. Apalagi sekte itu terkenal di seluruh Eight de Soles. Kerajaan pedang Kaisar Laut dihormati tetapi Tanah Suci menimbulkan rasa takut. Karakter yang paling tepat untuk menggambarkan Tanah Suci adalah membunuh. Ini adalah garis keturunan kuno yang mungkin lebih tua dari apapun di benua pedang. Itu bukanlah serikat pembunuh, tetapi beroperasi dengan cara yang sama. Rumor mengatakan bahwa serikat itu telah ada sejak zaman terakhir, tetapi para sejarawan tidak dapat menentukan era tertentu. Ini cukup mengesankan mengingat jumlah anggotanya yang sedikit. Beberapa sumber menceritakan tentang nenek moyang monsternya, seorang kaisar abadi, yang gelarnya digunakan untuk menghentikan anak-anak menangis di malam hari. Tentu saja, sebagian besar kisah dan eksploitasi sekte ini telah hilang dari sungai waktu. Sekte ini juga belum menghasilkan penguasaan Dao selama zaman baru, tetapi hal ini tidak membuatnya kurang menakutkan. Leluhur mereka menciptakan seni pedang yang tak terhentikan yang terdiri dari 13 variasi. Semua anggota sekte berhak mempelajarinya. Mereka tidak menggunakan nama mereka sendiri, tetapi lebih pada tahap di mana mereka berada. Misalnya, mereka yang telah mempelajari teknik pertama akan dikenal sebagai pertama, yang kedua sebagai kedua. Leluhur sekte terkuat ini adalah ke-13, seseorang yang berhasil mempelajari semua variasinya. Dia melawan pertarungan penguasa Dao dari generasinya, penguasa Dao tulang. Pertarungan ini berakhir dengan kehancuran bersama dan menggemparkan dunia. Hal ini berperan besar dalam pemeringkatan Tanah Suci. Penguasa Dao tulang sangat luar biasa dan perkasa, menggunakan tulang sebagai Dao utamanya. Namun, ke-13 masih berhasil membunuh. Ini seharusnya menjadi tanda potensi destruktif teknik pedang tersebut. Kemudian, beberapa orang percaya bahwa Bone Dao Lord adalah seseorang yang dapat hidup kembali. Hal ini tetap menjadi misteri tetapi tidak mempengaruhi spesifikasi 13. Penerus Tanah Suci saat ini adalah orang di depan. Ia dulu dikenal sebagai ke-8 dan menghilang setelah membunuh banyak master sekte. Banyak yang mengira dia sudah terbunuh, entah karena pertempuran terakhir atau karena luka parah. Hari ini, dia muncul lagi dan telah menjadi ke-9, yang berarti dia telah mencapai langkah berikutnya. Mata ke-9 menyapu seluruh lapangan. Beberapa orang tidak tahan dengan datangnya dan terhuyung mundur. Mereka merasakan niat membunuh yang tidak terganggu. Seolah-olah dia sedang melihat mayat meskipun mereka jelas hidup dan sehat. Aku datang untuk melawan Master Sekte Si. Dia meleotot ke arah Raja Iblis. Raja Iblis pernah bertemu dengan kekhawatiran yang lebih kuat dari ke-9 sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang benar-benar mengerikan tentang pendekar pedang ini. Master Sekte sedang dalam terlindung, silakan pilih waktu lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Dia melawan ingin Master Sekte Si, tujuannya adalah 6 raja dan 6 Master Sekte. Orang-orang mengerti mengapa dia ada di sini. Berapa banyak yang akan dia bunuh kali ini. Bahkan orang-orang penting pun merasa takut. Para anggota Tanah Suci memiliki ciri dan kepribadian yang sama, kejam dan penyendiri. Pedang mereka harus merasakan darah setelah dihunus, ini pasti ada dengan teknik pedang yang mereka pilih. Satu-satunya hal yang penting bagi mereka adalah membuktikan Dao mereka melalui pembunuhan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka adalah pembunuh massal. Mereka hanya ingin membunuh musuh yang tepat, biasanya para pembudidaya yang kuat. Setelah menentukan target, mereka akan menantang dan membunuh mereka untuk mengasah ilmu pedang mereka. Kriteria tersebut tidak ada konsistensi dengan perseteruan dan balas dendam yang ada. Apalagi targetnya mungkin adalah teman atau dermawan mereka. Selama target dianggap terbaik untuk pengembangan Dao, target tersebut akan dipilih. Beberapa menganggap mereka sebagai pembunuh dan bahkan menawarkan harga selangit.
Mereka tidak pernah setuju karena uang tidak penting. Hari ini, kesembilan ada di sini untuk melawan si Yingsui, target pilihannya. Hal ini tidak mengejutkan karena master biasa tidak lagi layak. Hanya petarung papan atas yang dapat membantu menjadi lebih kuat, seperti Six Kings dan Six Sek Master. Yang berikutnya dalam daftar adalah 5 leluhur. Apakah Master Sekte Si setuju? Kerumunan mulai berbicara. Dia terkenal bersama Raja Pedang Lautan Perdamaian. Kekuatannya kini jauh di atas leluhur rata-rata. Jawab yang lain. 6 raja jauh lebih kuat dari 10 keajaiban karena perbedaan usia. Penonton bertanya-tanya pemenang siapa di antara keduanya. Terakhir kali tidak masuk sekte, sekarang berandai-andai sendiri. Kesembilan menatap tajam ke arah Raja Iblis Keras Surgawi. Raja Iblis merasakan ketakutan yang sama seperti yang lainnya. Dia buru-buru menjawab, pemimpin sekte kami benar-benar sedang dalam masalah sekarang, silakan pilih tanggal yang berbeda. Raja Iblis tidak lagi menyatakan angkuh, dia merasa gugup saat ditanyai. Meskipun demikian, sekte utama memang sedang dalam pemikiran yang terlindung. Dia tidak ada di sana ketika Nin datang terakhir kali. Sekarang, saat dia kembali, sekte itu menyuruhnya untuk melakukannya. Pertama, mungkin itu alasan untuk menghindari tantangan. Kedua, ini mungkin meningkatkan kerusakannya agar bisa melawannya jika semua cara lain gagal. Ini adalah rencana yang dipikirkan dengan matang. Semua orang tahu bahwa pedang ke-9 harus merasakan darah. Jadi, pertempuran ini akan berakhir dengan kematian seseorang. Mereka tidak tahu apakah si Yingsui bersembunyi dari ke-9 atau hanya mengulur waktu untuk memulihkan diri. Hari ini, ke-9 mengabaikan saran Raja Iblis. Meskipun tidak ada sedikit pun emosi dalam suaranya, dia jelas tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Dia adalah pemain pedang, selalu siap menusuk hati seseorang. Oleh karena itu, sulit untuk menolaknya. Para pendengar menarik napas dalam-dalam setelah mendengar tekadnya untuk berjuang. Ini adalah masa yang kacau dan sekte kita sedang sibuk menghadapi malapetaka. Raja Iblis tidak dapat menahan diri lagi dan membentak balik, Tuan, pergilah dan kembalilah lain hari. Star Shooter King juga ikut bicara, tidak perlu terburu-buru. Armamen Mountain tidak akan pergi kemanapun jadi pertarunganmu akan terjadi pada akhirnya. Kami sedang sibuk sekarang. Ke-9 tidak perlu diberitahu dan masih mengerti masalahnya. Buddha akan keluar setelah aku membunuh beberapa biksu. Ucapannya dengan dingin. Apa maksudmu? Ekspresi Raja Iblis menjadi gelap. Dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan datang. Lakukan gerakanmu. Ke-9 menatap tajam ke arah pasukan Armamen Mountain lalu berkata terus terang. Belum lagi Raja Iblis, bahkan penonton netral pun tahu apa yang akan terjadi. Sayangnya, tidak ada yang berani melawan monster ini. Aku khawatir kau akan kecewa jika kau ingin melawan kami. Urusan resmi kami belum selesai jadi kami tidak akan melawanmu hanya karena harga diri. Kata Raja Iblis, kita harus menyelamatkan murid-murid kita terlebih dahulu, silakan. Minggir, Raja Penembak Bintang menyela. Baiklah, jawab ke-9 sambil mengangkat kaktus. Klang, semua orang menjadi takut pada bersumpah ini yang mengumpulkan energi. Mereka mengira dia akan menyerang secara legiun. Raja Iblis Keras Surgawi dan Raja Penembak Bintang keduanya meraih senjata mereka dan siap melawan musuh perkasa ini. Suara mendesing, namun, target ke-9 bukanlah keduanya. Tebasannya menyapu dataran, seolah meratakannya. Tali yang mengikat ketiga jenius dan konektor mereka terputus hanya dengan satu tebasan. Ketepatannya membuat penonton tercengang. Anehnya, Li Qiye tidak repot-repot mencoba menghentikan dan hanya menonton. Bam, 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 para tawanan jatuh ke tanah dari menara. Tidak ada yang mengira Nin akan menyelamatkan mereka. Pendekar pedang ini selalu sendirian dan hanya peduli dengan pedangnya. Menyelamatkan orang bukanlah bagian dari modus operandinya. Sementara itu, orang-orang masih terkejut dengan tidak adanya tindakan dari Li Qiye. Lari, para tawanan sangat gembira dan tidak menyangka orang asing akan menyelamatkan mereka, bukan para senior. Mereka segera bangkit dan mulai berlari meninggalkan dataran itu. Terima kasih, Tuan, atas bantuan baik ini. Raja Iblis Keras Surgawi dan Raja Penembak Bintang mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Aku tidak akan menyelamatkan mereka. Ke-9 berbalik untuk melihat para tawanan yang melarikan diri dan berkata, bersiaplah untuk menangkis tebasanku. Para pelari, raja, dan bahkan para penonton terkejut oleh hal ini. Mendering,
Sebuah pedang-pedang dan aura tajam menusuk area tersebut. Sial! Kedua raja itu berteriak, bersiaplah sekarang. Aura yang datang membuat para tawanan yang melarikan diri ketakutan. Mereka segera mengumpulkan energi dan vitalitas, yang menghasilkan ledakan keras. Kesembilan akhirnya bergerak dan mengangkat pedangnya, meninggalkan jejak-jejak di sepanjang jalan. Ribuan pedang halus muncul di sekelilingnya. Orang-orang merasakan sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak memiliki emosi. Pembunuhan adalah satu-satunya hal yang mendorong teknik ini. Variasi pertama, tanpa belas kasih. Seorang leluhur mengenali gerakan pertama. Pedang itu lalu melesat dengan kecepatan ringan, siap melepaskan jiwa korban. Gelombang bergelombang. Mayoritas tawanan tidak dapat menangkis atau menghindar tepat waktu sehingga pedang-pedang halus itu menusuk dada mereka. Jenius ketiga itu juga merasakan kematian menjelang mereka. Ratusan bilah mengangkat tangan dan pedang-pedang berjatuhan untuk menciptakan penghalang. Pangeran Starshooter mengandalkan teknik gerakannya, menjadi kecepatan jatuhnya bintang untuk menghindari pedang-pedang yang lebih baik. Pangeran berlengan 8 meraung dan memutuskan untuk menghadapi pedang-pedang itu secara langsung dengan 8 serangan telapak tangan. Berhenti, kedua raja itu meraung keras dan bergerak juga, memilih menyerang ke-9. Para anggota legiun juga memanggil senjata mereka dan melakukan hal yang sama. Namun, serangan itu terlalu cepat. Baik menghindar maupun menangkis tidak berhasil. Jenius ketiga itu mengalami nasib yang sama seperti anak buah mereka. Mata mereka tetap terbuka lebar dan dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan, tidak menyangka akan mati setelah melihat secercah harapan. Mereka akhirnya berhasil lolos dari Li Qiye, tetapi menyelamatkan mereka membunuh mereka. Saat warna mulai memudar di wajah mereka, darah juga mengalir keluar dari dada mereka. Berjuang tidak ada gunanya. Para tawanan yang lebih lemah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan tidak tahu bahwa kematian telah menimpa mereka. Meskipun demikian, beberapa ikan masih lolos dari jaring dan basah kuyup oleh keringat dingin. Itu adalah perjalanan yang melelahkan. Ledakan. Pada saat yang sama, harta karun dan senjata menyerang ke-9. Kedua raja itu menjadi gila setelah melihat pengikutnya yang mati dan melancarkan serangan terkuat mereka. Ledakan. Dunia bergetar hebat dengan percikan api yang berterbangan seperti banyak gunung berapi yang meletus. Sayang, masih terdengar nyanyian pedang di tengah hiruk-pikuk itu. Pedang ke-9 dapat menembus ribuan alam. Penonton melihat jalan besar yang megah saat Nin berputar dengan kecepatan luar biasa dan dengan mudah menghentikan semuanya dengan satu gerakan. Dua legiun telah melancarkan serangan mereka, ini cukup dahsyat untuk menghancurkan wilayah tersebut. Namun, tebasan horizontal Nin berfungsi sebagai penghalang yang tidak dapat dihancurkan. Klang, dia beralih dari bertahan menjadi menyerang, satu pedang berubah menjadi ribuan dan ribuan lagi. Jaring pedang yang sangat besar membuat medan perang dan membantai kedua legiun. Puluhan ribu orang tewas seketika dengan lubang menganga di tubuh mereka. Variasi kedua, tanpa emosi. Leluhur sebelumnya tersentak. Ke-9 baru menggunakan dua variasi sejauh ini, tetapi ia masih membuat penonton ketakutan dengan kebrutalannya. Kedua legiun itu berada di sini untuk memuat dataran. Mereka tidak menyangka akan kehilangan lebih dari sebagian pasukan mereka dengan cara seperti ini. Mundur, pertahankan barisan. Kedua raja memerintahkan untuk berkumpul kembali. Tetesan darah dari ujung pedang ke-9 saat dia berdiri dan menatap mayat-mayat itu seperti dewa kematian. Hal ini tidak mempengaruhi kondisi mentalnya. Para penonton mengira hanya sedikit orang di benua pedang yang bisa sekejam dia. Suasana menjadi tegang. Baik petarung maupun penonton menahan napas. Mereka pernah mendengar tentang Nin sebelumnya, tetapi melihatnya beraksi adalah cerita yang berbeda. Raja kedua tampak muram karena penyimpangan yang tidak menguntungkan dari rencana awal mereka. Ini adalah kerugian yang tidak dapat diterima oleh kedua sekte dan Li Qiye tidak lagi menjadi target utama. Kalian tidak peduli dengan nyawa orang. Raja Iblis Keras Surgawi berkata, masih merasa takut. Pedang dimaksudkan untuk membunuh. Ke-9 jangan terlalu khawatir, semua orang selain dirinya tidak ada bedanya dengan mayat di matanya. Biasanya, orang-orang akan mengecam pembunuh massal dan mencapnya sebagai setan atau monster. Deskripsi semacam itu tidak dijelaskan di sini. Ke-9 datang untuk membunuh. Apakah itu 1 atau sejuta? Tidak menjadi masalah baginya. Ada kemurnian tertentu dalam perilakunya.
Giliran kalian, katanya kepada para penyalintas. Raja Iblis itu terhuyung mundur dan berkata, mengapa kau harus membunuh orang yang tidak bersalah? Tunggu saja duel antara kau dan pemimpin sekte. Dia jelas tidak ingin melawan Nin. Apakah dia takut? Seorang pemuda bertanya setelah melihat Raja Iblis yang angkuh itu bertindak begitu. Tidak harus, dia hanya tidak ingin mati tanpa alasan. Lagi pula, Nin sedang mencari si Yingsui. Kata seorang ahli yang lebih tua. Apakah ada perbedaan? Bukankah seharusnya dia membantu? Bisik pemuda itu. Sebagian besar sekte besar tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekati pemimpin sekte mereka tanpa melakukan perlawanan. Skenario seperti itu akan membangkitkan solidaritas dan kerja sama tim. Sedangkan Raja Iblis, dia membiarkan si Yingsui melawan ke-9. Gunung persenjataan memiliki dua faktor utama. Leluhur itu menjawabnya dengan sederhana. Benar saja, si Yingyue mewakili cabang milik penguasa Dao persenjataan. Manusia mengendalikan cabang ini. Sedangkan Raja Iblis, ia berasal dari cabang kerajaan keradewa yang dikuasai iblis. Jadi, tantangan Nin sebenarnya adalah kabar baik. Jika si Yingsui tewas dalam pertempuran, mereka akan dapat mengambil alih. Hal ini terutama berlaku untuknya, mengingat posisinya sebagai tetua pertama. Oleh karena itu, akan sangat bodoh jika dia melawan Nin sekarang. Ada risiko serius untuk mati. Semua usahanya untuk mencapai posisinya saat ini akan sia-sia. Sekali lagi, Buddha akan muncul setelah aku membunuh cukup banyak biksu. Kata ke-9 dengan dingin. Karena si Yingsui sedang dalam sesi pelatihan yang dilindungi, dia hanya perlu membunuh cukup banyak orang untuk memaksanya keluar. Bersambung.